Mengapa begitu banyak jenderal purnawirawan duduk di kursi kekuasaan sipil, dari kantor menteri hingga posisi strategis di istana negara? Nama-nama mantan petinggi militer terus mendominasi. Apakah ini pilihan terbaik, atau sisa dari masa lalu yang belum benar-benar selesai? Ketika jenderal pensiun tak pulang ke rumah, tapi pindah ke kursi kekuasaan, kita patut bertanya, demokrasi kita masih sehatkah? Apakah ini bentuk loyalitas? Atau justru tanda bahaya bagi demokrasi sipil? Mari kita telusuri, satu persatu, siapa saja mereka. Dan apa maknanya bagi masa depan Indonesia. Dominasi militer dalam politik Indonesia bukanlah fenomena baru. Dari era Orde Lama hingga Orde Baru, militer bukan hanya menjaga keamanan, mereka juga mengatur arah negara. Dui fungsi ABRI jadi instrumen legal, dan jejaknya terasa sampai sekarang. Meski reformasi 1998 menghapus dui fungsi secara resmi, jalur informal kekuasaan tetap terbuka. Apalagi, publik masih melihat militer sebagai figur tegas, penyelesai masalah. Muldoko, mantan Panglima TNI, kini menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Di bawah Presiden Jokowi, ia menjadi figur kunci, tidak hanya dalam urusan pertahanan, tapi juga komunikasi politik istana. Tapi publik tak lupa, namanya sempat terseret isu dualisme kepemimpinan Partai Demokrat. Kemudian Jenderal Purnawirawan Wiranto. Wiranto merupakan mantan Panglima ABRI dan tokoh kunci masa transisi 1998. Menjabat Menko Polhukam di era Jokowi, ia punya sejarah panjang, termasuk kasus pelanggaran HAM Timur Timur 1999, yang membayangi kiprahnya di forum internasional. Selanjutnya Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan. Luhut adalah wajah dominasi militer di era Jokowi. Dari Menteri Koordinator hingga utusan khusus untuk berbagai sektor vital, nikel, energi, relasi dengan Cina, dan bahkan pemindahan ibu kota. Kritikus menyebut, Luhut adalah Perdana Menteri de facto. Lalu Jenderal Purnawirawan Ryamizard Riyakudu. Ryamizard merupakan mantan Menhan, dikenal vokal dan patriotik. Ia menentang keras kelompok separatis dan ideologi transnasional. Namun, pandangannya kerap dianggap terlalu konservatif dalam demokrasi modern. Selanjutnya, Komjen Purnawirawan Tito Karnavian. Tito merupakan mantan Kapolri dan kini Menteri Dalam Negeri. Dengan latar belakang intelektual dan akademik, Tito jadi perwakilan dari Polri yang kini juga menjangkau wilayah sipil. Tapi keputusannya soal penataan wilayah, seperti sengketa batas provinsi, menimbulkan kontroversi. Dan tentu, ada Prabowo Subianto, mantan Danjen Kopassus, Menhan saat ini, dan Presiden RI terpilih 2024. Karir politiknya penuh kontroversi, tapi ia menjadi simbol nyata dari bagaimana militer bisa bertransformasi menjadi kekuatan elektoral. Apakah kehadiran militer di ranah sipil adalah masalah, atau justru solusi dari lemahnya kapasitas sipil? Pendukung menyebut mereka disiplin, loyal, dan nasionalis. Tapi kritik datang dari akademisi dan LSM. Dominasi militer mengaburkan batas sipil, mengancam checks and balances, serta menciptakan politik, patron, ketimbang meritokrasi. Bandingkan dengan Amerika Serikat. Di sana, mantan jenderal seperti James Mattis menjabat Menteri Pertahanan, tapi tetap diawasi ketat oleh Kongres dan opini publik. Atau Thailand, yang justru jatuh ke dalam kudeta militer berkali-kali, menunjukkan betapa rapuhnya demokrasi saat militer tak punya batas. Dengan Prabowo sebagai presiden terpilih, arah politik Indonesia akan semakin berwarna militer. Pertanyaannya, siapa yang akan mengimbangi kekuatan ini? Demokrasi butuh stabilitas, tapi juga keberagaman suara. Ketika suara sipil mengecil, maka kekuasaan yang terlalu seragam bisa membawa risiko besar.
Militer bukan musuh demokrasi. Tapi ketika satu kekuatan mendominasi, saatnya kita bertanya, apakah yang kita bangun adalah negara kuat, atau sekadar negara yang dikendalikan oleh satu suara? Ini bukan tentang siapa, tapi tentang sistem, dan sistem harus bisa menampung banyak warna. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe untuk konten mendalam lainnya. Sampai jumpa.